yaitu Presiden Prabowo Subianto. Dengerin tuh. Jelas. Kalau selama ini menteri dan wakil menteri ke sini itu apakah juga meminta saran dan masukan? Silaturahmi biasa. Dan itu baik silaturahmi itu. Iya, Pak Prabowo kan silaturahmi juga ke Pak Jokowi. Beberapa menteri masih menyebut Bapak sebagai bos. Mantan bos. Iya. Tapi Mantan bos. sudah silaturahmi dengan Pak Prabowo ya Pak ya? Oh sudah, hari Lebaran hari pertama itu video call. Gak lama dengan beliau. Asik Dengan video Pak Ma'ruf juga call. gimana? Pak Ma'ruf juga, Pak Presiden. Bu Mega gimana? Ya, Nah, oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan sangat menarik ya bagaimana tadi Amin Rais. Saya agak sedikit tersentuh ya. Amin Rais kok menyebut Pak Jokowi Mas Jokowi. Biasanya kan dia itu memaki-maki Pak Jokowi, mengatakan Pak Jokowi inilah itulah. Dan tadi ya Amin Rais mendukung dan mendesak Pak Jokowi agar menyeret orang-orang yang selama ini memfitnah Pak Jokowi terkait dengan ijazah palsu. Tapi kayaknya Amin Rais perlu diseret juga deh. Ya iya kak teman-teman, Amin Rais perlu diseret juga kan, karena kan selama ini dia juga ikut memfitnah Pak Jokowi. Bukan hanya Pak Jokowi, selalu ngata-ngatain Mas Gibran, selalu ngata-ngatain keluarga Pak Jokowi. Itu kerjaan Amin Rais dulu tuh di YouTube-nya teman-teman. Nah tadi bisa kita lihat bagaimana gerombolan pembenci pemburu ijazah Jokowi yang kawannya Rizal Fadila tadi kok jadi ketar-ketir melempem gitu, kok langsung menuduh Pak Jokowi ingin memenjarakan rakyatnya. Padahal Pak Jokowi sebagai rakyat biasa mungkin sudah geram difitnah. Ya kalian ini kan memfitnah jatuhnya, bukan mencari kebenaran. Selama ini kalian memfitnah Pak Jokowi, ngata-ngatain Pak Jokowi, ya sampai dengan kata-kata yang tidak senonoh, tidak sopan, tidak etis. Semua kata-kata buruk, hal-hal buruk tentang Pak Jokowi kalian ucapkan selama ini. Tapi ya Pak Jokowi sabar. Nah sekarang Pak Jokowi mau melaporkan, mau memproses hukum, kok kalian langsung mengatakan bahwa Pak Jokowi ingin memenjarakan rakyat? Lagi-lagi nih ya, si Ahmad Khozinuddin, pengacara HTI itu, kemarin juga mengatakan bahwa Pak Jokowi main kasar katanya, ingin memenjarakan rakyatnya juga katanya. Loh, kok bahasa kalian sama? Kok bahasa kalian ini seolah-olah Pak Jokowi yang ingin menyerang kalian? Padahal kurang lebih hampir 10 tahun, kalianlah yang sangat-sangat keras menyerang, ngata-ngatain, mau fitnah Pak Jokowi. Dan tadi Rizmon Syanipar ini yang saya agak-agak shock teman-teman. Rizmon membongkar jejak-jejak pendidikan dari Roy Suryo yang ternyata S1-nya komunikasi, S2-nya kesehatan. Lantas IT-nya dari mana gitu? Kok dia bisa disebut ahli telematika? Tadi Rizmon mengatakan hanya nunjukin Jason ya kan? Terus dibilang ahli, lo. Kok bisa begitu? Ini kan ya penipuan, mungkin bisa dibilang penipuan teman-teman. Karena ya S1-nya aja bukan IT. Terus dasar dia mengetahui paham tentang IT itu dari mana? Apakah dia punya sertifikat digital forensik kah? Sebagai apa ya, legal standing dia untuk melakukan semacam penelitian, semacam pembuktian digital dan segala macam. Itu kan harus lengkap teman-teman. Bukan hanya omon-omon dia bisa telematika, dia bisa ini, dia bisa JSON, bisa web, bisa menggunakan software, bisa menggunakan AI dan segala macam. Udah dibilang ahli. Sertifikasinya mana? Apakah dia punya legal standing untuk melakukan itu teman-teman? Ini yang penting. Jangan sampai ya dia hanya omon-omon selama ini. Dia hanya menipu kita seperti kata Rizmon tadi. Aduh. Dan terakhir bagaimana Bung Hotman membongkar kasus-kasus Roy Suryo, membawa lari inventaris rumah dinas, panci lah, pompa air lah. Ini ada apa ini, nyari duit kah? Aduh, oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.